Tentu pertama berangkat dari historis kita, bahwasannya doktrin sistem pertahanan rakyat semesta kita ini legasi atau sebutlah warisan zaman peperangan kita. Kalau dulu istilahnya itu misalnya kalau Belanda agresi militer 1, agresi militer 2, mereka melakukan yang disebut dengan Blitzkrieg, bahasa Jerman namanya serangan cepat, perang cepat yang penuh dengan teknologi dan sebagainya. Sedangkan kita pada agresi militer kedua itu menggunakan pendekatan Weak-Freeze. Weak-Freeze itu ya military war, artinya itu pertahanan semesta, semua kekuatan, semua sumber daya digunakan. Misalnya dalam contohnya perang agresi militer kedua itu kita menggunakan pendekatan perang semesta, semua komponen rakyat ikut. Sedangkan kalau agresi militer pertama kita bisa melihat ada agak brutal dalam tanda kutip, karena kalau kita lihat ada Bandung Lautan Api, kemudian macam-macam gitu ya. Kita tidak dalam posisi bertahan seperti perang rakyat semesta, tapi kemudian melakukan tadi seperti contohnya Bandung Lautan Api tadi. Nah, teman-teman sekalian, berangkat dari hal tersebut sebenarnya kan sekarang definisi kesemestaan dari diskusi banyak dengan kawan-kawan wartawan, definisi perang semesta atau kesemestaan sebutlah begitu, bukan hanya sekedar dimaknai pemaknaan perang di satu sisi, tapi di sisi lain kan ada pendekatan non militer atau militer. Jadi teman-teman sekalian, kesemestaan ini misalnya dalam konteks tadi kita punya bela negara, bagaimana kemudian melibatkan seluruh kelompok masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang mereka miliki itu untuk ikut serta membela kepentingan bangsa dan negara. Itu makanya kemudian kita mendorong bela negara, itu bagian dari undang-undang PSDM juga, satu paket. Kemudian nanti ada komponen pendukung, kemudian juga ada komponen cadangan. Komponen cadangan sedang dipersiapkan, nanti Bu Bondan akan banyak bicara terkait dengan itu, sampai dengan nanti ada istilahnya di situ mobilisasi dan demobilisasi. Nah, kawan-kawan sekalian, yang menarik kan sekarang misalnya kalau kita bicara kesemestaan, artinya ada keterlibatan rakyat. Nah, kalau dulu kesemestaan yang dilakukan Jenderal Sudirman misalnya dalam perang, beliau langsung melibatkan rakyat jadi kombatan. Nah, sekarang kan kita itu dibatasi oleh hukum internasional perang. Nah, jadi rakyat biasa itu tidak bisa diserang atau tidak bisa disakiti dan sebagainya. Nah, sehingga kesemestaan hari ini dari sisi perang itu memang harus melibatkan militer. Nah, itulah sebabnya ada Komcat salah satunya, nanti kita bicara di situ. Nah, tapi itu definisi tentang kesemestaan terkait dengan pelibatan rakyat dalam perang. Tapi di sisi lain, perang sekarang kan tidak sekedar perang militer, tapi ada perang yang lain. Kesemestaan ini artinya melibatkan masyarakat lebih luas. Nah, kalau ini saya menarik misalnya kalau kita baca buku Yuval Noah Harari itu banyak bicara tentang digital dictatorship, kemudian ada kediktatoran data maksud saya tadi,
kemudian kita akan berhadapan dengan masalah artificial intelligence, kita akan berhadapan dengan climate change. Ini 3 masalah yang dominan hari ini. Nah, bagaimana peran masyarakat di situ? Nah, itu juga bicara tentang kesemestaan sebenarnya. Jadi hari ini yang kita hadapi di luar militer tentu adalah, pertama tadi saya sebut adalah ada fakta digital dictatorship, bahwasannya perang data itu sangat penting, luar biasa hari ini. Bahkan Harari bisa secara sarkas menyebutkan beberapa negara tidak membutuhkan tentara untuk berperang. Mereka menggunakan kecanggihan artificial intelligence untuk breakdown atau membuat kalah negara-negara tertentu. Nah, ini diskusi-diskusi yang menarik tentang kesemestaan. Jadi kesemestaan yang dimaksud oleh Menhan itu tidak sekedar tentang kesemestaan militer, tapi juga kesemestaan yang lain, termasuk tadi kalau berangkat dari analisis para sejarawan. mengelaborasi yang disampaikan Pak Daniel tadi dari sisi permandangannya. Yang disampaikan Pak Daniel tadi itu mengenai permainan semesta yang sudah diadopsi oleh bangsa kita sejak lama sekali, ya. Dan kemudian diterjemahkan dalam undang-undang. Undang-undang yang pertama itu adalah UUD 45, karena dalam pasal 30 disebut jelas bahwa sistem pertahanan keamanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kemudian setelah itu turun ke Undang-Undang 3 2002 mengenai pertahanan negara. Ya. Nah, yang terbaru tuh Undang-Undang 23 yang tahun lalu, akhir tahun lalu baru disahkan, dan kita masih punya PR aturan turunannya itu adalah 1 PP dan 2 Perpres. Nah, ini dalam Undang-Undang 3 pertahanan negara itu ada 3 hal yang dijaga. 1, kedaulatan, yang kedua keutuhan wilayah, yang ketiga keselamatan bangsa. Itu yang namanya defense di Indonesia. 3 hal itu. Nah, terhadap apa kita mempertahankannya? Terhadap semua ancaman. Ya. Semua negara senantiasa berada dalam ancaman. Dan kalau kita flashback sejarah negara kita tuh punya ups dan punya down. Ya. Upsnya ketika dulu zaman setelah kita merdeka, kita setelah jatuh lama kemudian diakui oleh kemerdekaan oleh Belanda melalui konferensi meja bulan. Kemudian kita mulai membangun, bisa bangun menyelenggarakan Asian Games tahun 62 dan seterusnya, sempat swasembada pangan tahun 65, kan 45 merdeka tuh ya. 65 kita dihantam sama Amerika Serikat, sempat jatuh, sehingga akibatnya ujungnya adalah pergantian kekuasaan, kan. Presiden pertama diganti oleh presiden kedua Pak Harto. Nah, kemudian Pak Harto membangun, kita swasembada pangan, N250 bisa terbang, ya. Kita juga maju secara teknologi, tapi kemudian ada krisis lagi, 98 di situ, reformasi. Ya, ada krisis lagi multidimensional, kita terpuruk lagi, BUMN kita jatuh. Kemudian yang kuncinya dalam reformasi yang diminta adalah demokrasi, kan? Demokrasi yang diminta. Ternyata kita belum siap demokrasi. Apa yang terjadi? Berikutnya, tahun 99, lama itu sampai 2002. Kerusuhan di Ambon. Itu adalah perpecahan antara Islam versus Kristen. Tahun 99 itu. Ribuan, 9.000 orang meninggal. 9.000 orang meninggal. 500 lebih rumah
terbakar, hancur. Puluhan gereja, ya, itu tahun 99. Kemudian kita punya sejarah kelam juga. Di tahun yang sama, sibuk di Ambon, tim lepas lewat referendum. Apalagi ini baru 99 tadi ya, 2001 kembali konflik horizontal, ngeri ya, itu sampai suku Dayak versus Madura. Ya. Ini saya soalnya lihat anak-anak yang muda-muda nih, mereka mesti ayo lahirnya tahun berapa? Belum ada kali di situ ya. Itu 2001 ya. Kemudian 2002 si Padan Legitan lepas. Tadi Tintin lepas, satu provinsi lepas. Sekarang 2002 si Padan Legitan lepas. Itu saya sengaja menggambarkan tuh garis putih itu garis awalnya batas negara kita. Batas teritorial. Si Padan Legitan memang persis dekat situ. Tapi akhirnya dia lepas lewat Mahkamah Internasional. Jadi tim lepas, tim di situ ada perang ya, karena angkatan bersenjata ikut di situ. Si Padan Legitan lepas, ada perang nggak? Nggak ada perang. Dan yang paling menyedihkan dari kasus si Padan Legitan, batas teritorial kita yang tadinya kayak gitu kan akhirnya jadi turun kan? Kan batas teritorial kan 12 mil ya dari pantai. Nah karena ada si Padan Legitan sekarang jadi punya Malaysia, kita jadi turun ke bawah gitu garis teritorialnya. Akibat turun ke bawah apa? ZEE-nya 200 mil kan? ZEE 200 mil ke bawah lagi. Makanya sekarang yang bermasalah adalah Blok Ambala. Karena kalau sovereign right itu kan untuk mengeksplorasi kekayaan alam. Blok Ambala di bawahnya itu yang sekarang jadi rebutan. Karena minyaknya banyak di situ. Jadi pulau yang hilang itu mungkin dianggap kecil walaupun itu sangat sesuatu banget ya, tapi efeknya sampai sekarang itu Blok Ambala menjadi rebutan. Itu 2002. 2003 Aceh bergolak harus dijadikan daerah operasi militer saat itu. Kemudian melanjut yang berikutnya kalau kita lihat terus menerus narkoba, terorisme, radikalisme, nggak henti-hentinya korupsi ya. Dan terakhir Papua juga skemanya mirip dengan tim-tim. Ya. Diawali kan kalau tim-tim awalnya apa sih? Kerusuhan Santa Cruz ya. Yang wartawan kan kerusuhan Santa Cruz diawali dengan Santa Cruz, akibatnya menjadi kerusuhan, diangkat ke level internasional, PBB masuk, diminta untuk diberikan referendum. Nah tim-tim arah-arahnya kalau kita tidak hati-hati bisa seperti itu. Dipancing dulu kerusuhannya, harapannya akan terjadi pelanggaran HAM. Kalau sudah ada pelanggaran HAM, Vanuatu sudah teriak-teriak akan masuk ke Jenewa dan PBB akan turun di sana, dan ketika apapun bisa terjadi, ketika sudah bilang ya ada pelanggaran HAM, sama seperti kasus Timur Timur, pasukan asing bisa disuruh kirim di situ atas nama pelanggaran. Jadi teman-teman wartawan yang ingin saya gambarkan di sini adalah bahwa ancaman terhadap sebuah negara itu real adanya. Nah itu semua kira-kira yang selalu menjadi back mind dan dasar berpikir kita. Yang kalau di tentara, di militer disebut perkembangan lingkungan strategis. Nah Bang Linstra itu sebelah kiri, perkembangan lingkungan strategis selalu dilihat dari level geopolitik internasional, geopolitik regional, kemudian ke nasional yang tadi. Nah, dari situ dari dalam Undang-Undang 3 2002 didefinisikan ada ancaman yang militer, ada yang non militer. Kita sekarang mengalami corona, ini ancaman non militer, ancaman it's real. Kalau kita nggak kuat habis. Di Cina udah berapa yang meninggal, ya kan? Dan itu bisa men-slow down ekonomi kita. Nah, berdasarkan itu kemudian namanya strategi pertahanan kita yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel ada melibatkan seluruh sumber daya pertahanan, sumber daya nasional. Jadi yang namanya kesemestaan, kalau semesta kan kosmik ya, semuanya terlibat, ya. Baik orangnya, baik sumber daya lainnya, sumber daya alamnya, sumber daya kekuatan, sarana prasarana. Yang pasti dalam sistem pertahanan yang menyiapkan siapa? Pemerintah sebagai yang di depan. Ya, karena harus kan kalau namanya perang semuanya harus terkoordinir, harus ada pemandunya. Nah, pemandunya ada di pemerintah. Nah untuk itu tadi juga sudah disampaikan persiapannya harus dini,
dari awal, bukan nunggu kita perang dulu. Dari sekarang kita siapkan. Harus dini, total, terpadu, terarah. Dan kita di dalam Undang-Undang Nomor 3 dibagi, ada yang pertahanan militer, ada yang non militer. Nah, kalau pertahanan militer ya garda terdepannya TNI. Baru ada komponen-komponen di bawahnya, ada komponen cadangan, komponen pendukung. Nah, kalau yang non militer, contoh kayak corona sekarang, yang di depan siapa unsur utamanya? Ya, KL terkait, Kementerian Kesehatan. TNI terlibat, tapi sebagai pendukung. Di dalam Undang-Undang PSDN yang nomor 23 tadi didefinisikan ancaman baru itu ancaman hibrida. Sebenarnya bukan ancaman baru sih, dalam Undang-Undang itu sudah ada. Dia karena dengan berkembangnya teknologi, akibatnya kan menjadi playing field kita kan jadi berubah ya. Nggak jelas siapa lawan, siapa kawan, kan seperti itu. Nah, sehingga dia menjadi hybrid ya, menjadi hibrida. Sepertinya ancamannya non militer, jangan-jangan di belakangnya ingin mencaplok 3 hal yang tadi, kedaulatan yang mau diambil, keutuhan wilayahnya mau diganggu, keselamatan bangsa juga mau diganggu. Nah, seperti itu konstruksinya. Dan yang menjadi ruh dari semuanya bela negara. Nah, ini supaya teman-teman tahu persis bahwa yang namanya kesemestaan diawali dari bela negara, di mana semua komponen bangsa diharapkan memiliki semangat bela negara. Jadi bela negara itu tatarannya itu adalah sikap, perilaku, behavior ya. Jadi yang lebih kepada kita masing-masing ya. Nah, kemudian baru naik ke atasnya, nanti bisa menjadi komponen pendukung, komponen cadangan, komponen kita sedang menyusun Perpres, ya Perpres sebagai amanah dari Undang-Undang 23 tadi. Perpres apa? Perpres mengenai kebijakan pembinaan kesadaran bela negara. Di dalam Perpres tersebut ada desain induk dari PKBN untuk 25 tahun, dari mulai tahun ini 2020 sampai 2044, dan ada yang desain rencana aksi 5 tahun 2020 sampai 2024. Nah, itu sedang kita harmonisasikan dengan teman-teman dari seluruh KL. Jadi artinya kita bergerak bersama. Contoh di Kementerian Keuangan itu ada kegiatan ayo bayar pajak. Nah, warga negara yang bayar pajak itu kan yang bela negara ya, karena dia masuk dari program bela negaranya di Kementerian Keuangan. Ini sebuah yang nggak boleh berhenti, never ending process. Kenapa? Karena ini kan lewat gadget kita kan informasi masuk terus ya, sehingga memang kita semua harus memberikan counter narasi terhadap hal-hal yang tidak baik. Nah, kami jadi mudah-mudahan teman-teman wartawan di sini juga bersedia bersama-sama kita bela negara. Mari kita berikan counter narasi untuk hal-hal yang negatif ya, yang dihembuskan oleh orang lain ya. Kita bikin poster kebangsaan, kita bikin dialog, seminar ya. Banyak kita bikin pelayanan kebangsaan. Kemudian kita bikin panduan-panduan dan kita laporkan supaya di kampus, karena lewat pendidikan bela negara masuknya nanti akan lewat kurikulum, dan itu sudah, nah tinggal perbaikannya aja supaya begini. Jadi ada pelajaran PKN, harusnya itu kan diwujudkan ya, gimana sopan santun sama guru. Nah, tapi bentuk ujiannya masih sebutkan nilai-nilai dasar bela negara, palang biasa. Nah, hal-hal seperti itu yang kita ingin ke depan makin baik, semakin baik. Modul-modul kita buat, modul bela negara, kemudian kita bikin kegiatan-kegiatan pada saat proklamasi.
ada SDM di ujung sana, nggak bisa di ini. Ada SDM, ada SDAB, sumber daya alam dan buatan, ada sarana prasarana. Nah, jadi tahapannya kita siapin dengan cara diverifikasi. Kalau SDM itu dibagi-bagi, ya, ada namanya anggota Polri, ada warga terlatih. Jadi Polri itu adalah komponen itu untuk sistem pertahanan kita. Ada warga terlatih itu siapa? Ada veteran di dalamnya, kemudian ada purnawirawan TNI masuk juga di situ. ASN itu masuk di warga lainnya. Ada tenaga ahli bidang IT dan seterusnya. Nah, dia nanti akan didata. Jadi kita akan memulai pendataan. Sebenarnya pendataannya sudah kita mulai, cuma belum tersistem sekarang. Ya. Setelah itu nanti kita klasifikasikan. Setelah diklasifikasikan, kalau untuk SDM-nya sesuai dengan masalah TNI, jadi darat, laut, udara. Kalau untuk Sarplasnas dia ditambah sesuai dengan perkembangan teknologi, itu ada Sarplas untuk cyber dan antariksa, dan ada Sarplas lainnya. Nah, setelah ditetapkan, jadi nanti teman-teman bersedia nggak nih jadi komput? Kalau di data, saya Kemhan datang ke, sekarang masih PWI. Masih ya, Persatuan Wartawan Indonesia meminta data siapa yang bersedia menjadi komduk usianya 18 ke atas. Nah, nanti akan terdata. Dan untuk komduk kita outreach karena hanya pendataan, ya. Nah, setelah itu akan ditetapkan dan kemudian dibina. Jadi disosialisasi, BIMNIS, kemudian nanti ada simulasi untuk komponen tertentu. Nah, kalau diperlukan saat mobilisasi, komduk ini boleh boleh dinaikkan statusnya dari komcat. Tapi untuk jadi kombatan, ya. Nah, untuk dinaikkan status dari komcat, tahapannya dipilih dulu. Setelah dari karena nggak bisa semua. Ya, dipilih siapa yang dipilih, kemudian dipanggil oleh Menhan. Setelah dipanggil dikasih pelatihan, kemudian ditetapkan. Sekali lagi, mobilisasi adalah kondisi ketika negara dalam keadaan bahaya atau perang. Ya. Jadi memang kondisinya darurat. Ya. Dan untuk SDAB Sarpras, tahapannya di bawah, dipilih, dikasih tahu kepada pemiliknya, diklasifikasi kemudian ditetapkan. Ya. Nah, kemudian kita dari dulu, walaupun undang-undang belum ada, kita sudah mulai membina. Ini adalah beberapa produk-produk regulasi yang kami sudah buat. Jadi sudah ada pola penataan dan pembinaan, bagaimana kita melakukan penataan, melakukan pembinaan, dan tinggal nanti kita implementasikan, ya, dengan sudah adanya undang-undang. Mungkin teman-teman tahu undang-undang ini kan sudah 15 tahun yang berproses. Jadi Undang-Undang 23 itu sudah 3 kali masuk prolegnas, ya, sehingga memang sebenarnya dia sudah lama diterapkan, tapi undang-undangnya nggak keluar-keluar, baru sekarang keluar. Ya, kalau lulus seleksi ikut Lansamil, lulus Lansamil baru kemudian diangkat itu nomor 4, ya, diangkat, ditetapkan, disumpah, diangkat, sumpah, ditetapkan, dan nanti komponen cadangan akan memperoleh pangkat, Pak, ada pangkatnya, ya. Tapi pangkatnya misalnya dia sersan cadangan, ya. Kalau prajurit itu perangkat cadangan, ya. Ada catnya, kalau di luar negeri pakai reserve, ya, dalam kurung RS gitu, ya, seperti itu. Nah, nanti setelah ditetapkan, ya, komcat kembali ke profesinya semula, ya, kembali ke profesinya semula, dan secara berkala akan dilakukan pembinaan, dipanggil untuk latihan penyegaran, ya. Jadi ada pembinaan administrasi. Kalau administrasi itu ya kan dilihat apakah mungkin tadi lulus SMA, nanti dalam perjalanan lulus kuliah didata, pindah tempat enggak, itu administrasi, dan pembinaan kemampuan sesuai dengan makranya, ya. Nah, setelah itu kalau diperlukan untuk mobilisasi itu bisa digunakan langsung kalau konsep. SDAB sama Sarpras itu kalau sudah jadi komponen hukum, diverifikasi atas sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya bisa ditetapkan sebagai komcat. Misalnya apa? Dermaga, ya, kan dermaga yang di Cilegon itu hampir sebagian besar punya swasta, ya kan? Misalnya punyanya Chandra Asri. Nah, mungkin nanti kita data, dia bersedia, dia menjadi komponen cadangan, sarana prasarana matra laut, ya. Sehingga misalnya nanti ketika perang, kan karena ada pembinaan tadi, ada simulasi, dia siap untuk dipakai sebagai tempat berlakunya kapal
kapal yang ditemukan dalam perang. Kemudian syaratnya, ya, jadi syaratnya untuk jadi bangsa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan 45, usianya 18 sampai 35, sehat jasmani rohani dan SKCK, tidak ada catatan kriminalitas. Nah, udah tadi haknya tadi dia dapat uang sakunya nggak besar ya, tapi kan tinggal di batalion ya, dapat takolak lengkap ya, dan takolaknya sama dengan TNI ya, jadi sama persis dengan TNI, mulai dari sepatu PDL ya, sampai kopi riba dan semuanya. Perawatan kesehatan dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini haknya yang diatur dalam undang-undang. Gimana kalau ASN? Selama mengikuti Laksamil dia tetap dapat hak ketenaga kerjaannya, tidak boleh diberhentikan. Sama halnya dengan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa misalnya mau ikut silakan 3 bulan dan tidak boleh diberhentikan di DO atau di apa ya. Nah, tapi memang kita akan memperhatikan idealnya Laksamilnya kan waktu antar semester ya. Kan kita kalau libur semester kan panjang itu 3 bulan ya. Nah, kemudian kewajibannya apa? Setia dan taat pada Pancasila, UUD 45 NKRI, menjaga persatuan, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan, mengikuti latihan penyegaran dan memenuhi panggilan mobilisasi. Nah, kemudian masa pengabdiannya tadi, nah ada aktif, ada nggak aktif. Jadi masa aktifnya adalah saat dia dipanggil lagi untuk latihan penyegaran, sama saat mobilisasi. Selebihnya nggak aktif ya. Sampai usianya 48 ya. Selama tidak aktif ya kembali ke profesi semula. Yang wartawan tetap jadi wartawan, yang mahasiswa kembali ke kampus, yang ASN kembali ke dan seterusnya. Nggak cukup kalau kita cuma punya. Dan pada dasarnya kalau kita lihat sejarah aja Mas Iwan kan, coba zaman Panglima Sudirman dulu, tentara aja gitu enggak. Tante saya usianya 90 tahun, masih sehat. Itu dulu selalu bangga cerita. Wah dulu tante itu ikut ini bawa bambu runcing di Bandung Lautan Api. Apakah dia tentara? Enggak. Gitu ya. Sehingga rasanya sih kalau terkait hal ini sudah konsep dari dulu ya bahwa ada konsep ini. Bukan berarti dengan adanya konsep komponen utama menjadi terpengaruh, justru jadi kuat. Nah, apakah kemudian porsi konsep mengambil porsi komponen utama? Ya tidak ya. Dari dulu sebenarnya konsep ini sudah dilaksanakan loh. Di dulu tuh ada namanya apa? Balaca ya kan? Ada balaca, kemudian ada yang menyebut sebagai wanra. Rati dulu sudah ada loh undang-undangnya, rati ya kan? Dari dulu sudah ada, dan ternyata itu memang dibutuhkan gitu. Hanya belum ada sandaran hukumnya. Nah, sandaran hukumnya baru sekarang. Nah, dengan sandaran hukum yang kuat, nah mari kita tata dengan sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya, begitu ya. Jadi bahwa kompetensi sekali lagi dia tidak mereduksi anggaran buat komponen utama, dia tidak mereduksi apalagi proses perang komponen utama, tidak ya. Kita punya legasi, punya warisan tradisional yang disebut dengan pertahanan rakyat semesta. Kemudian kalau dulu itu ya dibikinlah kombatan-kombatan gitu ya. Kemudian dulu misalnya ada Isbuwaton, ada macam-macam di sebuah yang kemudian dibentuk oleh tentara pada saat itu. Nah, atau dalam masa-masa misalnya integrasi Timur Tengah, rata-rata Pak Toto nanti bisa cerita para komandan-komandan itu membuat
kombatan sendiri. Jadi tidak ada aturan baku yang diinstitusionalisasi. Jadi tidak ada formalisasi bahwasannya kita punya cadangan. Bahasa cadangan dalam undang-undang kita itu selalu muncul, tapi wujudnya seperti apa itu nggak pernah ada. Misalnya di Timur atau berapa komandan-komandan operasi itu akhirnya mereka bikin sendiri. Misalnya Pak Prabowo selalu cerita, akhirnya saya bikin sendiri kombatan-kombatan itu. Iya, dibikin, dilatih dalam waktu singkat, dipersenjatai, kemudian mereka membantu TNI tanpa punya dasar hukum. Nah, makanya Pak Menhan selalu bilang, ini legasi yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Pak Menteri sebelumnya. Karena Undang-Undang PSDN ini justru menjawab apa yang jadi hutang sejarah kita terkait dengan formalisasi komponen cadangan itu. Nah, bukan berarti kemudian kenapa enggak komponen utama yang diperkuat. Justru kita ingin memperkuat komponen utama dengan salah satunya itu adalah memformalisasikan, menghadirkan komponen cadangan ini. Nanti kalau sekali lagi ini nggak perlu teman-teman kutip. Misalnya kan ada juga hal teknis. Misalnya kan nggak, kalau untuk menambah pasukan kita misalnya dalam hal ini tentara organik kan nggak murah. Itu pertama, ya itu dari sisi ekonomi nggak murah. Belum lagi nanti ada masalah dengan postur. Nanti luar negeri melihat postur macam-macam. Jadi salah satu kenapa kita punya warisan tradisional yang saya menggunakan bahasa tradisional. Kenapa? Karena sejak awal kita punya ini diformalisasi. Nah, ini cara maju menurut saya. Pastinya tidak, karena mobilisasi itu kan kalau negara dalam keadaan bahaya, ya kan? Jelas itu, dan itu ditentukan oleh presiden yang menyatakannya dan harus disetujui oleh DPR, ya. Jadi kontrolnya banyak banget, dan DPR itu kan wakil rakyat ya. Nah, sehingga nggak bisa semena-mena si Komcat ini dimobilisasi, nggak bisa. Ya harus ada pernyataan dari presiden, dan pernyataan itu nanti dalam pidato harus diumumkan dan harus mendapat persetujuan DPR, ya. Jadi nggak, dan dibenturkan nggak, karena sekali lagi di posisinya Komcat loh. Jadi dia tetap Komcat, ya. Jadi artinya siapa? Dia di belakangnya komponen utama, nggak di depan, nggak ada di depan. Komponen utama, komponen cadangan, ya, komponen pendukung itu menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Jadi kalau ancamannya hanya non militer, misalnya senjata lahan, yang nggak akan turun, TNI nggak akan di depan gitu. Nah, ini yang tolong banget di sama. Jadi komponen utama, komponen cadangan itu segitiga yang sebelah kiri itu untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Jadi ancaman hibrida yang terkait dengan militer. Loh, sekarang kan pengawasannya ketat. Maksudnya tadi seperti dijelaskan Prof. Bondan, mobilisasi itu atas perintah presiden dan harus persetujuan DPR. Jadi misalnya kalau misalnya di Jakarta kita ada hal yang mendesak, dimobilisasi, presiden memerintahkan mobilisasi, kemudian Menhan melaksanakan perintah itu setelah ada persetujuan DPR. Itu udah demokratis luar biasa. Artinya semua pihak bisa melakukan pengawasan. Jadi don't worry menurut saya dengan benturan macam-macam itu. Kenapa? Karena teman-teman media, kemudian DPR itu mengawasi dengan kita.
ekonomi, bahwa kita harus kuat ekonomi, harus kementerian yang terkait ekonomi yang di depan kan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan dan seterusnya. Ayo kalian buat ini gimana kita harus kuat secara ekonomi. Nah, kami yang harus awaken ya, membangunkan teman-teman. Nah, itu sekarang itu PR dari kami terkait undang-undang ini, terkait pertahanan nirmiliternya ya. Kita yang mengingatkan semua. Ayo kita bikin, nanti kita akan bikin panduannya, mengingatkan. Ayo apa? Kita akan meminta masing-masing leading sektor untuk merumuskan mulai sekarang apa sih yang menjadi ancaman buat negara kita yang tercinta ini gitu di sektor kalian masing-masing. Nah, termasuk nanti sektor ini komunikasi ini itu leading sektornya adalah Kominfo apa. Nah, saya pikir hoax ini yang menjadi ancaman itu kira-kira. Dan jadi yang di depan sekali lagi itu adalah KL terkait, dan kita tugasnya sekarang mengingatkan teman-teman di KL terkait, ayo ya, ancaman negara ini bukan hanya dari militer tapi juga non militer, dan kalian yang ada di depan tolong disiapkan. Nah, dalam di Kemhan itu teman-teman di sini juga kan menyusun yang namanya Jagung Hanek, kebijakan umum pertahanan. Nah, kebijakan umum pertahanan ini dalam bentuk PP, peraturan pemerintah, Perpres, ditandatangani oleh Presiden. Artinya apa? Itu kebijakan umum pertahanan. Kalau nyusun Perpres kan dia harus diharmonisasikan dengan semua kementerian. Maka di situ narasinya adalah narasi militer, pertahanan militer, juga narasi pertahanan nirmiliter. Dibicarakan di situ, termasuk ekonomi, termasuk macam-macam. Nah, nanti ada Jakhanek, betul Mbak ya? Kebijakan pertahanan. Nah, itu per tahunan itu ditandatangani oleh Menhan. Nah, itu lebih spesifik dia. Nah, artinya apa? Melalui Jagung Hanek ini sebenarnya, jadi kalau diterjemahkan secara naratif begitu, Jagung Hanek ini adalah pertahanan rakyat semestanya nih. Bagaimana kita mengkoneksikan seluruh kepentingan. Tadi ekonomi harus maju dong, itu jadi tantangan kita gitu. Nah, kalau di sisi sektoral, di sisi Menteri Pertahanan, kan tidak bisa menjadi leading sektor di sektor itu. Nah, tapi ada Jagung Hanek. Nah, kita cuma bisa berkoordinasi. Kita paham betul. Nah, itulah kenapa doktrin pertahanan semesta saya pikir yang paling banyak bunyi keluar jadi narasi utama Menteri Pertahanan, karena Menteri Pertahanan paham betul ini adalah warisan yang luar biasa ditinggalkan kepada kita, dan ini bisa dikontemporerisasi. Nah, dia tradisional tapi bisa dikontemporerisasi. Kalau dulu kan secara tradisional disebut dengan pertahanan semesta, melibatkan rakyat dalam perang, kan gitu aja. Dulu, oh ya kita mau perang, rakyat dilibatkan. Sekarang bisa dikontemporerisasi apa? Melalui bela negara. Teman-teman muda yang punya pemahaman dan keahlian digital lebih baik, mereka bekerja di bidang itu untuk memastikan pertahanan digital kita kuat. Jadi ada konektivitas yang kuat. Nah, ini yang sedang diingatkan melalui narasi pertahanan rakyat semesta, atau saya nulis di media judulnya pembangunan berwawasan pertahanan. Kenapa kita butuh pembangunan di ruang-ruang terdepan di daerah-daerah perbatasan? Kenapa? Karena itu simbol pertahanan kita. Kenapa misalnya Pak Menhan minta koordinasi dengan KKP supaya udah dong dipermudah izin kapal-kapal di zona ekonomi eksklusif kita. Kenapa? Karena ketika kegiatan ekonomi di situ sepi, maka orang yang akan masuk. Gara-gara kegiatan ekonomi di situ sepi. Nah, oleh sebab itu beliau minta dorong, ayo dong KKP permudah izin supaya ada istilahnya transitmen dan mudah mereka berkegiatan di situ, juga ramai berkegiatan di situ. Nah, itu yang kami sebut sebagai pembangunan berwawasan pertahanan. Nah, sekarang yang kita dorong sebenarnya pembangunan berwawasan pertahanan itu ya pertahanan rakyat semesta itu. Bukan berarti semua rakyat diajak untuk perang militer. Nah, kenapa saya sebut dikontemporerisasi melalui Komcat?
hukum internasional mensyaratkan nggak bisa tuh rakyat sipil ikut perang. Jadi kombatan sipil gitu, nggak boleh. Artinya apa? Ketika mereka mau perang, mereka harus militer. Nah ini teman-teman, ya Komcat itu ketika dia dimobilisasi, dia jadi militer. Hukum yang berlaku terhadap mereka itu adalah hukum militer. Ketika mereka dimobilisasi, tapi ketika mereka didemobilisasi, hukum yang berlaku mereka ya sama seperti kita. Kira-kira begitu. Nah, pasti pertanyaannya tadi misalnya, ngapain sih? Memang kita mau perang. Nah, ini yang selalu, narasi ini yang selalu kita lawan. Perang itu bisa terjadi kapan tuh? Sama dengan misalnya, ini kan kita bersiap. Ini kan seperti kalau saya pinjam narasinya Pak Agus Lemhanas Wijoyo misalnya. Ini kan seperti beli asuransi. Asuransi itu harus kita persiapkan sebaik mungkin. Ketika terjadi, kita sudah siap. Kalau tidak terjadi, syukur alhamdulillah. Kira-kira seperti itu. Nah sayangnya orang Indonesia ini kan malas beli asuransi karena suka ditipu oleh asuransi, gitu. Nah kita oleh sebab itu bikin asuransi dalam hal ini militer yang betul-betul kuat. Nah jadi memang ancaman lewat gadget kita itu memang nggak terlihat, dan dia masuk demikian derasnya, dekat dengan hoax ya, dengan berita hoax, dengan segala macam. Allah sampai corona aja dibilang 20.000 orang di Cina mau dibunuh gitu, yang gitu ya. Nah dengan demikian kita makanya tadi counter narasi, dan itu nggak berhenti Mas Robert, itu harus terus-menerus. Maka kami mau mengajak teman-teman sekalian, kalian sebagai yang megang media, counter narasi itu ada di tangan kalian. Counter narasi yang paling itu di tangan kalian, karena kalian kerjanya itu. Mari kita sama-sama lakukan counter narasi yang baik, gitu kan. Nah, karena saya percaya semua kan udah masuk ke media online kan, nggak ada di sini media yang nggak punya online kan. Sekarang ada online-nya, semuanya ada online-nya. Nah, mari kita beri counter narasi itu. Mari bantu kita bahu-membahu memberikan counter narasi mengenai itu, karena itu sebenarnya real ancaman. Dan kenapa itu menjadi ancaman benar-benar buat kita? Lama pendidikan rata-rata orang Indonesia saat ini 8,8 tahun lah, nggak sampai 9 tahun. Kalau 9 tahun itu kan harusnya SMP ya, 6 tahun SD, 3 tahun SMP. Bayangkan rata-rata pendidikan kita hanya tamat SD, belum tamat SMP. Dikasih berita-berita hoax yang kayak gitu, orang-orang lulusan kampus aja bisa tersulut kok dengan berita, apalagi yang pendidikannya dengan seperti itu. Nah, makanya mari kita sama-sama hati-hati memberikan narasi-narasi terhadap publik. Makanya saya garis bawahi betul ya, komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung tadi benar-benar hanya untuk ancaman militer Mas ya. Jadi kalau ancaman non militer, unsur utamanya adalah KL selain pertahanan. Selain pertahanan pasti bukan kita. Contoh corona tadi ya. Corona siapa yang di depan? Kesehatan. Kita pendukung di belakang. Nah, terkait konsep ini memang kami yang tugasnya di Kemhan untuk ngingetin semua kementerian. Kejadian corona yang kemarin dibawa oleh negara kita dari Wuhan ke Indonesia itu, bahwa perlu diketahui rekan-rekan semuanya bahwa TNI yang paling siap untuk membantu kejadian corona ini. Kasus corona ini 24 jam TNI siap digerakkan di mana aja, kapanpun, dan dia siap operasional, baik digunakan secara militer maupun non militer, itu sangat siap untuk TNI.
Kemudian kami juga kemarin kunjungan ke Natuna. Kita lihat bersama bahwa ada 132 orang TNI, kemudian dari Kementerian KLN bersama para dokter-dokter itu semuanya siap di sana dan sangat membantu dan mereka antusias. Jadi mohon dapatnya kepada rekan-rekan media bahwa yang membawa hoax corona itu ya dari antara dari rekan-rekan media sekalian. Ini mohon dapatnya bisa berimbang. Jadi jangan membuat berita-berita yang hoax yang bisa merugikan negara kita. Kami mengharapkan kepada rekan-rekan media sekalian supaya bisa berimbang berita-berita ini. Jangan sedikit dipintir-pintir sehingga jadi berita yang kurang nyaman.